Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada hari ini kita masih diberikan Tuhan kesehatan dan juga diberikan hikmat dari Tuhan sehingga kita dapat menyaksikan Maranatha Family Fellowship online ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita sekarang berada dalam waspada dengan merebaknya COVID-19. Kita perlu menyadari dan juga kita perlu dapat menghindari kontak fisik. Namun demikian, bukan berarti kita berhenti berfellowship di Maranatha. Bersama-sama dengan warga Maranatha, kita akan berfellowship bersama, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan bersama. Sadarlah saudara bahwa hidup kita ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan surya hidup kita, siang maupun malam. Ya, benar, Kaulah Tuhan, surya hidupku. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, doa pemberitaan firman dan khotbah akan disampaikan oleh Bapak Yohanes. Kepada Bapak Yohanes kami persilakan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, baik kita yang berada di tempat kita masing-masing, di rumah ataupun di mana kita saat ini sedang berada, izinkanlah saya mengajak Bapak dan Ibu saudara-saudara terlebih dahulu berdoa. Bapa yang maha baik, pada siang hari ini kami datang sebagai bagian dari Universitas Kristen Maranatha, di mana kami kini secara fisik saling berjauhan, tapi biarkanlah kami secara rohani boleh menyatukan hati. Bahkan kami di dalam iman saling meneguhkan supaya kami semakin teguh dan mampu menyikapi dengan penuh hikmat segala situasi dan persoalan bangsa dan dunia saat ini. Kami ingin belajar satu bagian dari firman Tuhan, di mana kami mau belajar tentang makna compassion, belas kasih. Izinkanlah Roh Kudus bekerja menerangi hati dan pikiran kami. Kami menyerahkan seluruh pemberitaan firman Tuhan di dalam penyertaan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman Allah yang hidup.
Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita membaca satu bagian dari satu ayat saja, yaitu dari Injil Matius pasal 14 ayat 14. Injil Matius pasal 14 ayat 14. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Dan itulah yang menjadi dasar kita mau belajar tentang compassion atau belas kasih. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, kita kerap kali memaknai belas kasihan hanya sebagai perasaan kasihan. Padahal kita melihat dari arti compassion atau yang kadang ada juga disebut mercy, ataupun juga dalam arti ini belas kasihan, pity, sangatlah berbeda. Karena kedua makna ini mempunyai esensi yang sama sekali berbeda. Perbedaannya di mana, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Oleh karena di dalam perasaan kasihan, pity, adalah satu dorongan perasaan terharu yang sifatnya lebih instinktif, ya, sesuatu yang insting sebagai manusia. Siapapun dia punya insting, rasa kasihan. Umumnya ketika kita melihat seseorang yang menderita atau sedang mengalami kesusahan. Tetapi batasan dari pity, perasaan kasihan itu hanya pada posisi perasaan. Itu saja. Kita hanya mengatakan, kasihan dia. Seandainya orang yang didorong oleh perasaan kasihan ini bertindak untuk memberi pertolongan, maka yang ia lakukan adalah memberi bantuan yang sekadarnya. Misalnya dia memberi sedikit sedekah kepada seorang pengamen atau seorang pengemis. Selebihnya tidak lagi terpikirkan. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sama sekali berbeda ketika kita didorong oleh belas kasihan, oleh compassion itu. Karena belas kasih itu adalah lebih didorong oleh perasaan yang dalam. Dan kita menyebutnya dengan sebutan didorong oleh empati. Dan kita tahu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, empati dari kata M, ya, yang artinya dalam, dan pathos, perasaan. Jadi kalau boleh saya rumuskan, empati itu artinya apa? Saya rumuskan empati sebagai kemampuan untuk memahami situasi orang lain dengan menempatkan dirinya di tempat sesama yang sedang mengalami penderitaan, sakit, dan kesulitan. Jadi kalau kita lihat bahwa compassion atau empati lebih ditempatkan kepada satu kemampuan untuk menempatkan dirinya di tempat orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan kalau kita kaji lebih mendalam lagi, maka prinsip dari empati itu sesungguhnya ditempatkan di dalam hukum yang disebut dengan hukum kencana, the golden rule. Nah, hukum kencana adalah hukum yang sangat universal, yang menyatakan adalah segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu,
berbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah prinsip dari hukum kencana. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Nah, kalau kita perhatikan dengan saksama prinsip dari empati ini, yaitu bahwa belas kasih kita itu senantiasa ditempatkan bukan di tempat kita berada, tapi di tempat orang lain, di posisi orang lain. Nah, untuk itu kita harus bisa membayangkan, ya, berimajinasi, kita keluar dari ego kita. Lalu dengan keluar dari ego kita itu kita bisa menempatkan di tempat orang lain yang sedang mengalami kesusahan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya ini tidaklah mudah. Karena kita harus melupakan diri kita harus menyangkal dorongan dan kecenderungan kita, dan kita membayangkan bahwa sesungguhnya orang lain itu adalah kita. Bagaimana sikap kita kalau kita berada di tempat orang yang sedang mengalami kesusahan itu? Nah, oleh karena itu, disinilah kita mulai melihat perbedaan yang mendasar dari sikap etis. Sikap etis dengan kasihan bukanlah sesuatu yang tepat kita kembangkan. Bukan berarti kita tidak boleh. Tentunya boleh, karena ini sesuatu yang instinktif. Tetapi seharusnya yang kita kembangkan dengan sikap etis kita itu adalah belas kasih, compassion. Oleh karena apa? Oleh karena perasaan kasihan, pity itu sifatnya hanya temporal. Sifatnya hanya sementara. Sifatnya hanya seketika itu saja. Dan kalau toh kita abaikan, biasanya timbullah perasaan bersalah. Ada guilty feeling. Kita dalam konteks ini berbuat baik karena kasihan. Jadi biasanya motifnya adalah karena kita ingin mencegah timbulnya perasaan bersalah. Tentunya kita tidak mulia kalau seandainya dorongan kita tuh hanya menghindari rasa bersalah. Tetapi tidaklah sama ketika kita mengembangkan sikap etis dengan belas kasih. Karena apa, saudara-saudara? Sikap etis dengan belas kasih yang didasarkan pada hukum kencana itu adalah kita melakukan kebajikan. Kita melakukan perbuatan baik kepada sesama oleh karena kita ingin diperlakukan seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan dengan lebih kritis, lebih dalam, maka hukum kencana pada prinsipnya mengandung nilai keadilan dan pembalasan yang seimbang. Sebagaimana kita ingin diperlakukan, maka kebajikan wajib kita lakukan. Jadi ada keadilan. Kita ingin berlaku adil kepada orang lain karena orang lain itu adalah seperti kita, dan kita mengharapkan orang lain berbuat yang sama, maka kita melakukannya. Maka di sana tidak lagi sekedar suatu dorongan perasaan, tapi di situ ada prinsip keadilan. Nah, maka kita mulai menemukan, saudara-saudara, esensinya, yaitu bahwa belas kasih itu harusnya didasarkan pada prinsip keadilan. Nah, keadilan itulah yang kemudian menjadi norma. Keadilan itulah yang menjadi dasar seseorang bertindak, mengambil keputusan. Tetapi kalau kita telusuri lebih dalam lagi, ternyata keadilan pun belum memadai. Keadilan masih membutuhkan sesuatu yang lebih tinggi, membutuhkan nilai, membutuhkan norma yang lebih agung. Dan nilai
yang lebih tinggi dari belas kasih adalah kesediaan untuk berkorban bagi orang lain. Nah, itulah yang justru seringkali kita lupakan. Kita sudah merasa cukup bahwa kita adalah orang-orang yang bertindak adil. Tetapi keadilan tanpa kesediaan berkorban, maka keadilan itu menjadi tidak adil. Ada satu nilai yang hilang di dalam konteks itu. Karena itu nilai yang lebih tinggi yang perlu dikembangkan di dalam memahami keadilan itu adalah berkorban. Jadi dengan kata lain, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, belas kasih atau compassion itu harusnya didasari oleh kemampuan, kesediaan untuk berkorban diri, sacrifice. Jadi compassion tidak bisa dilepaskan dari sacrifice. Keadilan yang agung, yang tinggi, yang mulia harusnya didasari oleh sacrifice. Karena itu saya sebut bahwa tindakan berkorban sesungguhnya lebih besar daripada arti belas kasih. Dan di situ kita bisa menjumpai ada orang-orang yang sangat heroik, berkorban bagi orang lain, bagi sesamanya. Bagi orang-orang yang sebenarnya tidak dia kenal, tetapi akhirnya dia sampai berkorban. Para dokter di dalam kasus COVID-19 ini, kita lihat beberapa orang sampai gugur, sampai dia meninggal. Padahal dia tidak mengenal pasien-pasien yang dirawatnya, tapi dia mau berkorban. Gitu. Ada sebuah nilai yang mengharukan, nilai yang begitu menyentuh. Nah, karena itu saudara-saudara, kita harus mencari lebih dalam lagi bahwa mengapa itu bisa terjadi. Mengapa ada orang-orang yang mau melakukannya itu. Dalam hal ini saya teringat akan firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ketiga. Nah, di sana Rasul Paulus menyatakan, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kata-kata ini sangat dalam, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Perhatikanlah bahwa di dalam rumusan definisi kasih ini disebutkan ada sikap membagi-bagikan segala sesuatu. Biasanya yang kita bagi dari diri kita bukan segala sesuatu. Kita membagi-bagikan salah satu dari yang kita punya. Tapi di sini disebutkan mau membagi-bagikan segala sesuatu. Ya, pasti di sini dasarnya adalah orang yang sangat murah hati. Dan kemudian ada satu kata lagi yang disebutkan menyerahkan tubuh untuk dibakar. Nah, menyerahkan tubuh untuk dibakar. Berarti orang ini akan wafat. Orang ini akan meninggal. Berarti dia mau menyerahkan, berkorban jiwa dan raga. Nah, saudara-saudara, inilah makna berkorban diri. Tetapi menurut surat Korintus pasal 13 ayat 3 tadi, aneh sekali saudara-saudara. Bahwa kesediaan berkorban diri itu disebutkan tidak ada faedahnya. Apabila tidak didasarkan pada kasih. Jadi tanpa cinta kasih, kesediaan berkorban diri, apakah membagi-bagikan segala sesuatu, apakah dia menyerahkan tubuhnya untuk dibakar, ya, dianggapnya sia-sia, tidak bernilai. Ya, jadi kita langsung terkejut. Ya. Jadi kalau tadi di bawahnya itu ada tingkat kasihan, ya, itu masih dapat dikalahkan oleh apa yang disebut dengan empati. Nah, empati itu baru bernilai kalau ada nilai
didasarkan hukum kencana, keadilan, lalu keadilan itu lebih tinggi lagi adalah berkorban, tetapi sampai pada tingkat yang tertinggi ini pun juga dianggapnya sia-sia. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu kita lihat di sana ada semacam tangga, ya, jadi tangga spiritualitas. Ya. Nah, biasanya di antara kita berada di antara tangga ini. Yang pertama adalah tangga yang disebut dengan ignorance, ya, mengabaikan. Dalam kondisi seperti ini, orang memikirkan dirinya tapi dia tidak memikirkan orang lain, dia abai. Atau dia kasihan, itu tingkat pitih. Tapi ada orang yang lebih daripada kasihan, dia simpati. Tapi ada yang lebih tinggi lagi, belas kasih, empati. Lalu ada yang lebih tinggi lagi, berkorban, sacrifice. Jadi seharusnya kita sebagai manusia itu memiliki, ya, tangga-tangga ini harus kita lewati bersama. Di mana kita sekarang berada. Ya, jangan sampai kita berada pada posisi yang disebut dengan ignorance. Jangan sampai kita hanya pada posisi atau level kasihan saja. Jangan sampai kita pada level simpati saja. Seharusnya sebagai orang percaya, kita berada pada level minimal belas kasih. Jadi belas kasih itu masih minimal, saudara-saudara. Karena di atas belas kasih itu, kita mau berkorban. Tetapi dalam tangga ini, ada sesuatu yang lebih dalam lagi. Yaitu kalau tidak dilandasi oleh kasih. Jadi karena itu di sini baru bermakna ini semua pendorongnya bisa naik ke atas itu kalau ada kasih. Kasih inilah yang menentukan nilai. Kasih nilai menentukan apakah belas kasih kita ini adalah belas kasih yang berkenan di hadapan Tuhan. Apakah sikap berkorban kita ini adalah berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8 menyatakan Allah adalah kasih. Nah, kalau kita lihat diperdalam lagi makna kasih itu, di sana ada 3 aspek, ya. Yang pertama itu adalah kasih itu disebutkan kasih kalau sadar akan sumbernya kepada kerahiman Allah. Dan yang kedua kepada keadilan Allah. Dan yang ketiga adalah penebusan Kristus. Nah, 3 elemen ini nanti akan saya uraikan lebih jauh lagi. Tapi kita menangkap lebih dahulu tentang makna dari kasih menentukan semua nilai, termasuk nilai belas kasih dan berkorban diri. Jadi standar tertingginya adalah kasih. Sehingga segala sesuatu tanpa kasih, maka segala sesuatu yang kita anggap mulia itu menjadi hilang maknanya. Semua nilai, semua norma, semua etika, semua moral, bahkan semua kepercayaan ditentukan oleh satu prinsip, yaitu kasih. Jika demikian, maka boleh kita rumuskan, tanpa hakikat kasih, semua kesalehan, semua kebajikan, kebenaran, keyakinan menjadi tidak berarti dan tidak bernilai. Nah, tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita melakukannya karena kasih, semua hal yang paling sederhana atau yang paling kecil menjadi sesuatu yang berharga dan menyelamatkan banyak orang. Ya. Kita belajar dari Mother Teresa, dia berkata, ya, lakukanlah segala sesuatu, baik yang paling kecil dan sederhana, dengan cinta yang besar. Nah, cinta yang besar inilah yang menentukan kualitas semua nilai. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya teringat akan satu buku yang ditulis oleh Rodney Stark. Ya.
Nah, Rodney Stark ini menulis buku yang berjudul The Rise of Christianity. Ya. Jadi dia melakukan penelitian, mengapa kekristenan itu yang semula adalah agama yang tidak terlalu berarti, bahkan dianggap sekte dari agama Yahudi. Lalu dalam satu kurun dia bisa mempunyai pengaruh yang begitu besar. Nah, ternyata hasil penelitian dari Rodney Stark ini adalah oleh karena perlakuan orang-orang Kristen, salah satunya tentunya, terhadap orang-orang Romawi yang terkena wabah penyakit. Jadi dalam sejarah setelah Kaisar Nero tahun 65, kota Romawi itu tiba-tiba terkena wabah, Bapak Ibu. Ya. Nah, wabah seperti sampar begitu, dan itu banyak yang mati. Dan orang-orang yang mati karena wabah ini oleh keluarganya ditinggal saja, karena mereka takut. Nah, disitulah orang-orang Kristen mempunyai peranan, tentunya tidak hanya modal nekat. Mereka kemudian berusaha menolong orang-orang yang ditinggalkan oleh keluarga-keluarganya akibat wabah itu. Dan tindakan dari orang-orang Kristen yang penuh kasih, yang mau merawat orang-orang yang ditelantarkan oleh keluarganya, karena mereka takut tertular oleh wabah itu, mereka tersentuh hatinya. Mereka bertanya, apa yang menjadi rahasia? Sehingga orang-orang Kristen di tengah-tengah wabah itu tidak memikirkan keselamatan mereka sendiri, tapi mereka mau memikirkan keselamatan orang lain, bahkan orang ini yang dipikirkan tadinya adalah menganiaya mereka. Mengapa mereka itu mau mengasihi? Padahal mereka itu dianiaya. Nah, saudara-saudara, itulah yang menyebabkan daya tarik kekristenan perdana. Saya kurang tahu bagaimana sikap kita di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Apakah kita memilih bersembunyi, menyelamatkan diri kita, ataukah kita seperti belajar dari orang-orang Kristen abad pertama yang di dalam aniaya mereka mau memikirkan keselamatan bahkan orang-orang yang semula memusuhi mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka di sini kita diajak tentang compassion, belas kasih menjadi bermakna kalau kita sungguh-sungguh memahami makna kasih itu. Nah, di dalam makna kasih yang kalau kita lihat sebagaimana tadi saya sebutkan, didasarkan kepada 3 sifat Allah yang utama. 3 sifat Allah yang utama adalah apa, saudara-saudara? Yang pertama adalah Allah yang Maha Rahim, kemudian Allah yang adil, dan yang ketiga, Allah yang menyelamatkan. Nah, Maha Rahim itulah yang kemudian kita kenal Allah itu penuh dengan anugerah. Ya. Seperti kata rahim. Seorang ibu dengan rahimnya dia menghadirkan kehidupan. Dan kehidupan ini ketika dia jumpai tidak ideal, tetapi dia menerima tanpa syarat. Nah, maka kita bisa melihat bahwa Maha Rahim, anugerah itu senantiasa tanpa syarat. Yang kedua, ini yang sedikit bertolak belakang. Adil. Adil ini menunjuk kepada kekudusannya. Ya, kalau anugerah Allah itu menunjukkan kepada sikap Allah yang tanpa syarat, ya, kita dicintai walaupun kita ini tidak layak, lalu keadilan Allah itu justru menghukum orang yang hidup tidak benar. Nah, bagaimana itu menghubungkan antara keadilan dengan anugerah? Antara keadilan, justice dengan kasih yang tanpa syarat itu. Nah, itu yang menariknya di situ, saudara. Maka biasanya diselesaikan pada butir yang ketiga, keselamatan. Jadi paradoks yang terjadi di dalam anugerah dan keadilan Allah itu diperdamaikan Allah melalui penebusan Kristus.
Jadi melalui wafat dan kebangkitan Kristus, Allah menyatakan anugerahnya yang tanpa syarat dan keadilannya, lalu Kristus ini direlakan menjadi pengganti dosa-dosa umat manusia. Nah, karena itu saya menyebutnya bahwa di dalam Kristus itu kasih Allah itu mengatasi pertentangan. Jadi apa yang saya sebutkan dengan mengatasi pertentangan, seandainya tidak ada penebusan Kristus, pertentangan atau paradoks antara kerahiman Allah yang tanpa syarat dengan keadilannya yang menghukum orang berdosa itu tidak dapat diatasi. Ya, artinya tetap terus-menerus berada di dalam pertentangan. Tetapi justru melalui penebusan Kristus, kerahiman Allah itu dapat integral dengan keadilannya. Nah, ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi melalui penebusan Kristus, anugerah Allah, kerahiman Allah itu bisa integral dengan keadilan Allah. Yang satunya tanpa syarat, yang di sini keadilannya demi kekudusannya Allah menghukum. Itu kan sangat sulit, antara kasih dan kekudusan itu bisa terhubungkan, itu kan sangat sulit. Tetapi di dalam penebusan Kristus, Allah memberikan dirinya sebagai korban. Jadi Allah sendiri yang menempatkan dirinya jadi korban, bukan manusia dijadikan korban. Allah yang berkorban. Maka makna dari compassion, belas kasih itu baru bermakna kalau kita menempatkan pada posisi Allah yang bersedia berkorban. Nah, di sini kita bisa melihat yaitu bahwa makna kasih Allah dinyatakan dalam kerahiman, keadilan dan penebusannya. Lalu belas kasih compassion itu berarti di dalam Kristus Allah menghadirkan keselamatan yang bagaimana? Yang mendamaikan manusia dengan Allah, sesama dan diri sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu dari sana kita bisa merangkum, jika demikian apa sih bedanya antara belas kasih umum dengan belas kasih Kristus? Nah, ini bedanya. Nah, apakah saudara-saudara menyadari Anda di mana sekarang? Kalau kita pada belas kasih yang sifatnya umum, maka kita hanya mengandalkan kepada kekuatan, kepada pengertian, kepada kesalehan diri kita untuk mentaati hukum-hukum Tuhan. Ya. Tapi kalau kita itu memiliki belas kasih Kristus, kalau saudara di situ apa rahasianya? Kerahiman Allah yang tanpa syarat. Allah menyatakan cintanya dalam kedaulatan kasih karunia-Nya. Bukan karena kita saleh, bukan karena kita baik. Nah, kalau belas kasih umum yang kedua, transaksional. Ya, transaksional itu artinya apa? Dia berbuat baik, saya juga berbuat baik. Saya ingin diperlakukan baik, maka saya harus berbuat baik. Transaksional. Tapi kalau belas kasih Kristus tidak. Kebajikan dilakukan tanpa syarat. Nah, kalau saudara lihat dalam konteks Indonesia mana yang paling cocok? Tentunya saya yakin paling cocok adalah belas kasih Kristus. Kalau kita transaksional, kita akan menghitung orang-orang ini adalah orang yang pernah menyakiti saya tidak peduli, biar karena mereka terkena wabah COVID-19 ini. Tapi kalau kita mengikuti Kristus, kebajikannya lain. Kebajikannya dilakukan tanpa syarat. Dan yang ketiga, kebajikan yang belas kasih umum, tujuannya hanya untuk memperoleh pahala. Supaya kita dapat diterima amal ibadah kesalehan kita, sehingga kita dapat selamat kalau kita nanti meninggal. Tapi kalau belas kasih Kristus tidak. Keselamatan sudah dianugerahkan di dalam penebusan Kristus di kayu salib. Sehingga kita melakukannya karena apa? Oleh karena kita mengucap syukur. Jadi belas kasih yang harus kita kembangkan adalah karena kita bukan untuk cari selamat. Bukan untuk cari panggung, bukan untuk cari nama, bukan untuk mencari popularitas, bukan untuk mencari pujian, tetapi kita melakukan sebagai ucapan syukur atas anugerah Allah.
Nah, di dalam konteks ini saya melihat belas kasih Kristus ini terjadi pada seorang wanita yang namanya diabadikan sebagai seorang yang dianggap merintis ilmu keperawatan, yaitu Florence Nightingale. Dan saudara lihat bahwa Florence Nightingale ini, yang dia disebut dengan the lady with the lamp, ya, bidadari dengan lampu, ya, karena jasanya yang tanpa kenal takut mengumpulkan korban perang pada perang yang disebut dengan perang Crimea, ya, tahun 1854 di Rusia. Nah, apa yang dilakukan oleh Florence ini adalah dia menghidupkan kembali konsep penjagaan kebersihan rumah sakit dan kiat-kiat juru rawat. Kita tidak pernah membayangkan bagaimana ilmu keperawatan zaman sekarang tanpa kehadiran seorang yang bernama Florence Nightingale. Karena Florence ini memberikan penekanan dan pemerhatian yang begitu teliti terhadap keperluan pasien. Dia mengumpulkan, ya, laporan mendetil menggunakan statistik. Saudara bayangkan, tahun itu sudah dia pikirkan bagaimana membuat laporan dengan statistik itu. Lalu bagaimana itu bisa menjadi dasar argumentasi untuk membawa perubahan yang lebih baik pada bidang keperawatan, ya, dan itu dia sodorkan kepada pemerintah Inggris sehingga namanya begitu harum sampai sekarang tidak pernah lepas. Nah, saudara-saudara, orang-orang seperti Florence Nightingale inilah orang-orang yang menginspirasi, yang tidak memikirkan apa yang dilakukan untuk keselamatan, tapi dia sebagai ucapan syukur. Ya, dan karena itu kita lihat apa yang terjadi di negara kita juga harus beri apresiasi terhadap para perawat, ya, yang mau merawat para penderita COVID-19. Saudara perhatikan, kita mungkin di rumah tidak sampai seperti ini, ya, tetapi kita mau melakukannya mereka mau melakukannya dengan sepenuh hati. Karena itu pertanyaan reflektif yang perlu kita kembangkan setelah firman Tuhan ini adalah sejauh mana kita selaku keluarga besar Universitas Kristen Maranatha berperan aktif dan konstruktif untuk menolong anggota masyarakat yang terinfeksi virus corona atau COVID-19 ini. Saya merenungkan, saya berpikir, apakah UK Maranatha ini cukup hanya berperan sebagai lembaga akademisi saja, ataukah sebagai lembaga perguruan tinggi? UK Maranatha bersedia ambil bagian dan peran UK Maranatha menyentuh hati anggota masyarakat yang sedang menderita. Semoga firman Tuhan ini meneguhkan kita supaya kita semua memiliki compassion dari Kristus, belas kasih Kristus. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Tuhanku menilik anaknya
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita merendahkan diri kita untuk menaikkan doa syafaat. Allah yang mengasihi kami dalam Kristus, yang menyatakan dirimu sebagai juru selamat, namun juga Engkau adalah juru syafaat kami. Oleh karena itu kami percaya setiap doa yang kami panjatkan di dalam nama-Mu, Engkau berkenan mendengar dan mengabulkannya. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau berdoa supaya Engkau dengan kemurahan dan belas kasihan-Mu menyelamatkan, melindungi dan memulihkan bangsa kami dari berbagai penderitaan dan musibah. Khususnya saat ini ada begitu banyak orang yang harus mengalami satu situasi yang tak terbayangkan. Oleh karena itu ya Tuhan, biarkanlah hatimu tersentuh dengan cerita dari hamba-hamba-Mu, dari orang-orang yang berseru kepadamu. Pulihkanlah bangsa kami dari wabah penyakit COVID-19 ini. Singkirkanlah wabah ini dari muka bumi, karena begitu banyak negara-negara yang menderita dan orang-orang yang harus mengalami kematian yang tak pernah terduga sebelumnya. Tunjukkanlah kemurahan-Mu kepada kami umat manusia. Jikalau kami telah berdosa kepadamu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Kami ingin berdoa supaya Engkau memakai Universitas Kristen Maranatha. Berikan kepada kami bela rasa Kristus, belas kasihan dari Kristus, supaya kami boleh di tengah-tengah kesulitan, penderitaan dan keterbatasan kami tetap dapat mengulurkan tangan untuk menyatakan cinta kasih-Mu yang tanpa syarat. Gerakkanlah setiap kami, setiap sivitas akademika untuk ambil bagian sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui apa yang akan kami kerjakan. Berkati pimpinan kami, Bapak Rektor dan jajarannya, para dekan dan jajarannya, direktorat, para dosen, karyawan dan mahasiswa. Biarkanlah nama Tuhan dinyatakan melalui belas kasih yang kami ingin nyatakan dengan tulus sebagai ucapan syukur kami atas penebusan Kristus. Kami juga mau menaikkan doa untuk keluarga Bapak almarhum Nana Sulaiman yang baru saja Engkau panggil kembali secara mendadak. Tuhan, kuatkan istri, anak-anak dan seluruh keluarga. Tapi izinkan kami juga makin menyadari bahwa hidup usia kami sungguh terbatas. Karena itu biarkanlah kami dalam waktu yang terbatas ini melakukan yang tak terbatas, yaitu cinta kasih-Mu. Akhirnya ya Tuhan, kami serahkan negara kami, Bapak Presiden dan seluruh kabinetnya, anggota DPR, MPR, sampai pada tingkat pemerintahan yang paling kecil di dalam lingkungan kami. Gerakkan kami supaya kami makin saling mengasihi tanpa syarat, tanpa melihat lagi suku, agama, ras, ataupun ideologi kami. Biarkanlah bangsa kami melalui peristiwa ini
makin menjadi bangsa yang dewasa dalam mengasihi. Demikian doa kami, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama. Kami datang berserah dan menyerahkan doa syafaat ini. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara dalam cinta kasih dan damai dari Tuhan. Amin.